Adapun beberapa gagasan yang membuat seorang ASN mampu menerapkan nilai-nilai aneka atau menjadi seorang ASN yang beraneka, yaitu 1. Memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh bahwa ia adalah orang yang terpilih dan diamanahkan untuk melayani dan mendedikasikan hidup untuk negara. Kedua, sadar bahwa jabatan sebagai ASN adalah pilihan diri sendiri atau panggilan hidup dan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. 3. Melakukan tugas dan fungsi sebagai ASN dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Keempat, seorang ASN harus tahu, mau, mampu, dan tidak kompromi untuk pertama, berkata ya untuk hal yang benar dan hanya melakukan hal yang benar. Kedua, mengatakan tidak untuk hal yang salah dan tidak akan melakukan hal yang salah. Yang kelima atau yang terakhir, seumur hidup terus berusaha untuk mengembangkan kapasitas diri dan bersedia untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan yang dibuat. Nilai dasar ASN yang pertama adalah A untuk akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Adapun 9 indikator nilai dasar akuntabilitas yaitu: pertama, kepemimpinan. Seorang ASN harus mampu memberikan contoh kepada orang lain dan memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Kedua, transparansi. Tujuannya mendorong komunikasi dan kerjasama, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan. Ketiga, integritas, yaitu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Keempat, tanggung jawab, yaitu kewajiban dari individu atau lembaga dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Kelima, keadilan, yaitu merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Keenam, kepercayaan. Lingkungan akuntabel ada atau hadir dari hal-hal yang dapat dipercaya. Ketujuh, keseimbangan. Kinerja yang baik harus disertai dengan keseimbangan antara kapasitas, sumber daya, dan keahlian yang dimiliki. 8. Kejelasan, yaitu mengetahui kewenangan, peran, tanggung jawab, misi organisasi, dan kinerja yang diharapkan organisasi. Kesembilan atau yang terakhir, konsistensi, yaitu menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Bagaimana menjadi PNS yang akuntabel? PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, dan melayani warga secara adil dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai nasionalisme harus dimiliki setiap PNS dalam menjalankan fungsi dan tugas jabatannya, karena
PNS merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan sebuah pemerintahan. Jika dulu nasionalisme bisa diketahui dengan perjuangan pahlawan supaya Indonesia merdeka, maka saat ini kita bisa menerapkan sikap nasionalisme bentuk lain dalam mengisi pembangunan Indonesia. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing merupakan sikap nasionalisme, penerapan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Gemar melakukan tindakan kemanusiaan ini merupakan penerapan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah etika publik. Apa sih itu etika publik? Etika publik adalah refleksi standar norma benar atau salah, baik buruk perilaku tindakan dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Bagaimana sih penerapan etika publik di lingkungan kerja kita? Dengan 3 kata ajaib dan sopan santun yang tinggi. Contohnya seperti ketika kita masuk ruangan, cobalah mengetuk dan mengucapkan salam terlebih dahulu. Masuklah setelah sudah dipersilakan masuk, senyum, sapa, salam terlebih dahulu, kemudian silakan duduk ketika sudah dipersilakan duduk oleh atasan. Kemudian sampaikanlah maksud dan tujuan yang ingin kita sampaikan kepada atasan, dengarkan apa yang dijelaskan, cobalah dengarkan masukan yang diberikan, dan lakukanlah perubahan yang sesuai dengan apa yang sudah diarahkan. Dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Atau jika dalam pekerjaan yang sudah kita kerjakan ada yang salah, maka terimalah saran yang sudah diberikan oleh atasan atau pimpinan dan lakukanlah perubahan sesuai dengan arahan yang sudah diberikan. Jangan berkecil hati dan terimalah saran tersebut. Dan jangan lupa mengucapkan kata maaf. Yuk terapkan etika publik di lingkungan kerja kita. Apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu yaitu pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas baik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Lalu, bagaimana penerapan komitmen mutu di lingkungan kerja kita? Salah satu nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah orientasi kepada publik, orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Seperti dalam memberikan pelayanan kepada pasien, kita wajib cuci tangan untuk memutus penyebaran mikroorganisme seperti kuman atau bakteri dan virus. Di mana saat ini terjadi pandemi COVID-19, kita juga wajib menggunakan alat pelindung diri dan dalam melakukan setiap pelayanan kesehatan harus sesuai dengan SOP, seperti menjelaskan tindakan yang akan kita lakukan kepada pasien dan mencuci tangan setelah kontak dengan pasien dan lingkungan sekitar pasien. Anti korupsi. Korupsi bermakna busuk, rusak, memutarbalikkan, menyogok. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Anti korupsi adalah tindakan yang menolak dan mengendalikan tindakan korupsi.
Datang kerja tepat waktu merupakan sifat anti korupsi. Anti korupsi waktu. Menolak semua perilaku dan tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun seperti suap menyuap atau gratifikasi.